she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Lailatul Qadriyah, NIM 1211010041 kelas A dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Dosen pengampu Ibu Faridah Nafila, MAG. Di sini saya akan membahas sebuah artikel yang mana artikel ini berjudul tentang konsep penciptaan bumi dalam Al-Quran. Nah, artikel ini sendiri ditulis oleh Mercy Hendra. Nah, jadi adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui konsep penciptaan bumi berdasarkan Al-Quran, atau lebih tepatnya penulis mengambil berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Lalu dikaitkan juga dengan pandangan Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang bagaimana relevansinya penafsiran dengan teori Big Bang. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode Maudi atau tematik, yang mana metode ini mengarahkan pandangan atau pembahasan kepada satu tema tertentu. Lalu penulis juga menganalisa ayat-ayat yang membahas tentang konsep penciptaan bumi. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Jadi setelah saya membaca artikel tersebut, dapat diambil dari intisari dari artikel tersebut, yaitu ternyata Al-Quran telah lama menginformasikan tentang penciptaan bumi, dan bahkan Hamka juga memberikan pandangan berdasarkan tafsir Al-Azhar tersebut, yang mana di dalamnya itu menjelaskan tentang penciptaan bumi. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Mengapa mengambil Quran Surat Al-Anbiya ini? Karena ayat ini menggambarkan sejumlah fakta yang dibuktikan dengan sains dan teknologi tentang adanya ledakan yang memisahkan langit dan bumi. Gitu. Lalu selanjutnya, ayat Al-Quran ini juga dihubungkan dengan teori Big Bang karena di dalamnya terdapat kemiripan antara ayat Al-Quran dengan teori Big Bang tersebut. Jadi pada awalnya alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang berpadu satu dan tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, kemudian juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Dia memisahkan antara langit dan bumi. Nah, lalu setelah peristiwa tersebut, setelah peristiwa pemisahan, Allah angkat langit ke atas dan Allah juga membiarkan bumi berada di bawah, sehingga hujan dari langit dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Jadi antara bumi dan langit itu tetap mempunyai keterkaitan walaupun terpisah gitu. Nah, maksudnya yang lebih jelas yaitu Allah itu jadikan langit sendiri dan Allah pun menjadikan bumi itu sendiri. Selain itu Allah juga menjadikan langit itu 7 petala atau lapisan. Begitu juga dengan bumi. Dan selanjutnya langit itu berupa kabut begitu lebih intinya. Nah, lalu teori Big Bang menjelaskan tentang teori yang berada dalam Quran Surat Al-Anbiya. Jadi ada keterkaitannya gitu. Yang mana pada ayat tersebut memang proses penciptaan bumi itu awalnya langit dan bumi itu menyatu, lalu dipisahkan oleh Allah gitu. Allah yang memisahkannya. Sedangkan dalam teori Big Bang juga dijelaskan bahwasanya penciptaan bumi atau alam semesta ini berawal dari adanya ledakan yang mengakibatkan terbentuknya materi, energi, planet-planet, dan yang lainnya.
Nah, peristiwa Big Bang ini sendiri atau peristiwa ledakan besar ini selanjutnya membentuk banyak benda-benda langit yang kini dikenal sebagai galaksi. Hal ini dianggap sebagai tahap pertama pembentukan alam semesta. Lalu dalam alam semesta juga terdapat bermiliar-miliar galaksi, masing-masing berotasi pada sumbunya. Nah, dengan sedemikian rupanya sehingga satu sama lain ini tidak bertabrakan gitu. Lalu pada tahap yang kedua, galaksi pecah menjadi bermiliar-miliar bintang. Nah, salah satu dari antara bintang itu adalah matahari. Lalu ada juga kumpulan gas yang membentuk kemudian pecah gitu, yang menyebabkan berada ke tahap ketiga yang membentuk planet-planet yang mengelilingi bintang, dan satu antara yang lainnya itu bulan beredar mengelilingi planet tertentu. Setiap bintang dan planet berotasi pada sumbunya masing-masing, sebagaimana halnya dengan galaksi-galaksi gitu. Karena sedemikian rupanya menyebabkan tidak adanya tabrakan antara satu dengan yang lainnya itu gitu. Nah, lalu setelah itu dapat dipahami juga ya bahwa penciptaan langit dan bumi ini dengan segala isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Semua diciptakan dalam waktu 6 hari. Namun 6 hari ini dipahami dalam Al-Qur'an yaitu 6 masa atau 6 periode. Sebab hari yang dimaksud dalam pengertian ini bukan 24 jam, namun dalam Al-Quran dijelaskan atau diumpamakan secara berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 1000 tahun seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47. Ada yang menyebutkan 50.000 tahun seperti dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Nah, jadi 6 masa atau 6 periode ini adalah sebuah proses penciptaan alam semesta sejak pertama kali sampai penciptaan manusia sebagai jenis makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang benar gitu ya bahwa keterkaitan antara sains dan Al-Qur'an itu memang ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang review artikel ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's